Dari Pak Bibit punya lahan itu yang ditanami sios sapi ada berapa hektar luasannya? Kami itu belum maksimal Pak, itu kurang lebih kalau dihitung secara uang hasilnya kotor itu sekitar 200-an juta. Kalau dikurangi biaya Pak, itu sekitar berapa? Dari biaya berapa puluh juta, terus dikurangi itu sehingga hasil bersihnya masih berapa Pak? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Kalau dikurangi biaya Pak, itu sekitar berapa? Dari biaya berapa puluh juta, terus dikurangi itu sehingga hasil bersihnya masih berapa Pak? Ya 200 itu dikurangi biaya operasional dari olah lahan sampai final ya Pak, itu sekitar tenaga kerja 50 sampai 60 jutaan lah. Jadi kita masih punya keuntungan ya sekitar 150 atau 140 juta. Ya berarti hanya seperempatnya yang digunakan ya iya, untuk betul. biaya operasional lah Iya katakanlah betul ya. ya. Itu berarti kalau panennya sendiri Pak Siostafi itu bisa berapa kali petik? Kebetulan di lahan saya uji coba tahun 2002 kemarin itu sekitar total tonasenya Pak ya. Enggak, petiknya sekitar 14. Kalau secara teknis Siostafi ini maksimal bisa berapa kali petik Mas? Kalau normalnya? Kalau masalah jumlah petikan itu sebenarnya relatif ya betul. Dari perawatan. Ya. Jadi mungkin bahkan di beberapa daerah itu bisa sampai dua kali kembang wali bahasanya. Iya. Itu kembali lagi ke perawatan. Berarti jumlah petikannya bisa nambah lagi ya. Ya kembali lagi ke Pak curah hujan karena Ngelopang kan ada hujan. Jadi kalau memang itu hujannya masih panjang, kita petani harus antisipasi ini nutrisi masuk kebutuhan. Jadi buah akan bisa keluar ya? lagi kan begitu. Bertunas lagi gitu lagi, bisa metik lagi. Iya betul. Yang saya pengen tanyakan Pak, setelah 14 kali masih ada hujan, dikasih nutrisi, tumbuh lagi. Yang tumbuh lagi ini kualitasnya, buahnya itu sama dengan yang kemarin atau ada perbedaan? Lebih kecil atau sama? Dari segi fisik itu agak kecil sedikit Pak, tapi nggak terlalu jauh beda. Ya. Berarti Pak, satu kelebihan di Siostafi ini yang sama-sama misalkan dirawat, dikasih nutrisi lagi, airnya cukup. Ya. Beda dengan varietas yang lain. Kalau varietas yang lain tuh ada perbedaan yang mencolok kah Pak? Mencolok Pak, perbedaannya sangat mencolok karena varietas lain itu kita maksimal itu petik sekitar 8 kali sudah habis. 8 kali? Itu pun buah yang di atas agak kerdil. Berarti enggak stabil, enggak seragam. Berarti enggak stabil ya. Tapi kalau sios dari bawah sampai atas itu seragam. Sama ya, stabil ya berarti. Besar buahnya, panjangnya, warnanya itu sama. Warna kan merah menyala. Wah, ya, glowing. Ya. Ini kembali ke cewek lagi loh Mas Panca. Glowing Mas. Salahnya sudah punya istri. Atau carikan yang glowing tapi cabe. Ya, berarti dari petikan yang normal aja Mas Heru beda Mas. Kalau kita nggak usah dirawat lagi, nggak usah ada hujan lagi, kita 14 Siostafi ya. Yang lain cuma 8. Sudah selisih 6 kali petik. Itu pun buahnya sudah berbeda kan. Dari sini saja kan sudah berbeda. Sudah tahu kita perbedaannya. Apalagi kalau curah hujan cukup, nutrisi cukup, perawatan baik, itu akan lebih maksimal. Yang tadi Pak, setengah hektar itu 200 juta kotor itu hanya 14 kali apa sudah dinutrisi? Itu kebetulan curah hujan jarang ya Pak. Akhirnya karena agak maju kemaraunya. Jadi kita tidak bisa maksimal untuk merawat tanaman itu diambil diambil yang paling minim ya paling Pak, minim. Paling minim aja sudah Mas, kotor 200 juta. Apalagi kalau ya tadi maksimal bisa lebih dari itu ya Pak. Dengan biaya yang sama tentunya ya Pak. Nah, Kalau dalam satu pohon Pak 14 petik itu
dalam satu pohon tuh bisa mengeluarkan berapa kilo, Pak? Dengan kondisi yang kekurangan seperti ini, minim sekali kan? Kita bicaranya kondisinya ini kan minim sekali. Iya, iya minim. Itu bisa berapa kilo atau setengah kilo, 1 kilo atau lebih? Itu sekitar setengah kilo sampai 6 on lah Pak. Cuma itu ya? Iya, tapi kondisinya kan memang curah hujan Ya, jarang. bener, Jadi nanti kalau maksimal mungkin bisa sampai 8 on sampai 1 kilo. Iya. Bener begitu ya Mas ya? Iya. Kalau normal Pak, ini saya bicara normal. Normal itu kalau kondisinya curah hujan cukup dan lain sebagainya itu bisa mencapai maksimal berapa ya? 1 kilo atau 1 kilo lebih Mas Panca? Untuk normal itu biasanya 1 kilo Pak. 1 kilo lebih ya? Ya itu sudah dalam kondisi tanaman yang baik, perawatan yang baik, itu bisa 1 kilo sampai 1,2 juga ada. Oh, berarti selisihnya banyak juga. Iya. Banyak juga. Ya mungkin kalau kedepannya itu seperti rencana Pak Bibit ini mau mengembangkan dengan irigasi yang drip itu saya kira bisa Pak ya. Bisa, mencapai pasti ini, bisa. Gitu loh. Maksudnya gitu ya. Ya, berarti memang benar Pak ini apa yang kita sampaikan ini kenyataan bahwa di kelompok Pak Bibit sendiri juga nanam yang bahkan dari 2 hektar aja yang setengah hektar untuk Siostafi, mungkin yang setengah hektar untuk merek lain. Setengah hektar ini merek lain, sehingga ada beberapa yang dibandingkan. Dari situ Bapak sudah yakin bahwa ini ditanam yang musim berikutnya ini 2 hektar Siostafi semua? Sangat yakin saya sangat yakin akan, ya? iya. Sangat yakin Mas Panca. Sangat senyum-senyum Pak. Itu 2 orang senyum-senyum Pak sih. Dari setengah hektar menjadi 2 hektar. 2 hektar, iya. 4 kali lipat. Iya. Siostafi. Iya. Doanya Pak. Itu baru 1 orang loh. Baru 1 orang. Dan nambah ya. Makanya cari Pak Bibit yang lain. Ya kan. Jadi nanti ada 10 Pak Bibit ini 2 hektar udah berapa? 20 hektar. Siostafi semua. Ya langsung. Kamu nanti naik pangkat paling atas, di atasnya paling tinggi. Kolonel. Enggak, artinya kita tidak mengada-ada. Tidak hanya petugas yang ngomong bagus-bagus, Pak Bibit dan saya pelakunya langsung. Oke. Dari 2 hektar berarti baru tanami 1/4 hektar ya. Berarti setengah Pak. Setengah hektar. Setengah hektar berarti baru 1/4-nya ya berarti kan. Kalau 2 hektar kan nanti kali 4 Pak. Iya. Itu 200 juta aja belum maksimal ya Pak. Oke, kita harapannya ke depannya tetap pakai itu. Nanti ya insya Allah kalau dari petugas kapal terbang itu mungkin ada tetap pendampingan dan lain sebagainya. Terus harga Pak, kalau harga secara umum lah tadi kan itu 200 juta itu harganya berapa Pak? Harga umum per kilo? Per kilo itu saya ambil rata-rata 25 Pak. 25.000. Pernah dapat harga paling tinggi atau paling istimewa enggak berapa? Kemarin sampai 65 Pak. 65? Iya betul. 65. Ya, hebat ya. Ke Kalimantan lagi nanti Pak. Enggak Pak, saya geluti pertanian. Enggak ya? Enggak. Oh iya, nanti dimarahin Ibu. Sudah anu Pak, menjiwai untuk pertanian ya. ini. Sekarang perhotelan tinggalkan, ada dunia yang lain dunia yang lebih lain. nyata. Ya. Bisa menggambarkan potensi daerah. Ya. Kalau kerja ikut orang lain kan anu Pak, diperintah, tapi kalau di pertanian ini ownernya kita sendiri. Jadi mau berangkat siang, pagi itu terserah kita. Jadi itu enaknya petani. Kita bosnya. Karena di hotel bukan bos. Iya, nggak apa-apa. Sama dengan ini. Ya, oke, menarik Mas Heru, Mas Panca. Jadi ngobrol dengan Pak Bibit enak, menarik karena apa? Beliau berdasarkan pengalaman, jadi banyak yang diceritakan gitu loh istilahnya. Lalu kembali lagi, kalau panen Pak Bibit, sekarang pasca panen itu Pak Bibit itu jual sendiri ke pasar atau didatangi tengkulak atau bakul bahasanya sini atau bagaimana Pak kalau panennya? Khususnya kalau di Desa Ngelopang itu masalah pemasaran cabai itu sangat mudah Pak. Ya. Kita sudah petani itu diringankan atau dimudahkan dalam penjualannya. Itu sistemnya di sini ada tengkulak lokal, tengkulak luar desa kan begitu masuk. Beliau-beliau itu ada sistem Pak, karyawan atau kulinya bahasa di kulinya. Kuli tersebut adalah
ke lahan langsung, ngambili hasil panen petani seluruh Ngelopang. Jadi nanti dibawa keluar dari lahan di titik-titik tertentu tersebut, petani nanti tinggal cocokan nota gitu Pak. Dengan harga yang kesepakatan. Iya, jadi di lahan sudah ditimbang, nanti masalah keuangan pembayaran itu pulangnya atau besoknya gitu nggak apa-apa, karena sudah kenal antara tengkulak sama petani itu sudah kenal akrab, jadi saling percaya aja. Tapi selama ini tidak ada tipu menipu masalah harga dan jual belinya gitu, nggak ada. Jadi kita saling percaya aja. Kalau masalah pemasaran sangat dimudahkan banget. Enggak ada kendala ya Pak ya? Enggak ada kendala. Berarti sudah didatangi sendiri tanpa kita harus menjual kelapa, ke pasar, ke pengepul misalkan ya. Petani ringan sudah pulang bawa nota aja. Pulang bawa nota, setelah notanya ditukarkan dengan uang. Diberikan go panca. Iya Pak ya. Iya. Itu dia di depan tadi ada yang tutup tadi, nggak tahu saya mereknya apa. Itu hasil juga cabai Pak? Iya Pak, alhamdulillah. Ada di depan tadi, pakai ini terpal tadi, dibuka itu Siostafi. Kita berangkat dari nol Pak, semua apa yang kita miliki berangkat dari pertanian Pak, khususnya nanam horti, cabai, merah menyala. Merah menyala. Ya. Semoga syukur Siostafinya bertambah terus ya Pak. Ya, amin Baik. Ya, siap. Berarti secara pasca panen sudah nggak ada masalah. Harga pernah merosot Pak atau harga jatuh gitu pada waktu panen raya? Pernah Pak, tapi akhir-akhir Pak. Biasanya memang timing penanaman cabai di sini itu timingnya harganya pasti di puncak-puncaknya. Bulan 1, bulan 2 itu puncak-puncaknya. Alasannya kenapa kok puncak harga baik di bulan-bulan tersebut? Karena lahan di bawah itu pasti bongkar Pak, untuk ditanami tanaman pangan, padi dan sebagainya. Momen-momen tersebut kita manfaatkan. Kebetulan pas musim hujan itu adalah di lokasi Ngelopang mulai nanam. Jadi Januari, Februari panen, pas. Dipaskan pada waktu kita panen itu harga pas bagus. Pakai strategi. Iya, strategi. Itu perlu kita pikirkan juga. Manajer. Bisa jadi besok itu Pak Bibit bisa jadi apa ya, manajernya cabai Siostafi. Bisa jadi loh Pak, ya kan? Kaputan kan? Dikelola sendiri kan gitu kan, ada koperasi. Di koperasi. Koperasi apa? Bibit Siostafi. Namanya Pak Bibit, varietasnya Siostafi, maksudnya gitu. Oke, baik Pak, ini sangat-sangat menarik. Kalau secara dari genetik sendiri, Mas Panca atau Mas Heru itu, Siostafi ini memang apa ya? Memang mempunyai ketahanan terhadap virus, kemudian apa? Kalau perawatannya bagaimana? Perawatan Siostafi, mohon maaf, saya tanya ke petugasnya. Perawatan Siostafi dibandingkan dengan cabai yang lain itu lebih mudah atau lebih banyak atau lebih susah? Untuk perawatan sendiri, dari mulai semai, terus tanam, sampai perawatan untuk apa itu pasca apa itu tumbuhnya itu atau bagaimana? Untuk mungkin saya yang jawab ya Pak. Ya, monggo. Untuk secara umum untuk perawatan, untuk pemeliharaan itu sebenarnya kurang lebih sama. Sama ya. Mungkin malah lebih ringan. Ada yang bedanya? Ya, betul. Karena kita kan di Siostafi itu sudah memiliki ketahanan genetik di tahan virus, tahan kuning. Otomatis penggunaan, jadi kan untuk penanggulangan Gemini virus ini itu biasanya pakai insektisida untuk menghilangkan kutu-kutuan. Betul, ya. Nah, otomatis penggunaan tersebut juga dipakai, cuma kan dengan dosis yang lebih rendah. Otomatis dosisnya lebih rendah, harganya juga lebih murah. Kan gitu. lebih mudah perawatan Pak, karena tidak banyak hama maupun yang penyakit tadi. Iya betul. Itu perawatannya lebih mudah. Istilahnya kita agak biarkan saja, agak santai, nggak mengapa karena sudah tahan ya. Daripada yang lain tuh harus semprot, ribet kan ya. Iya. Itu kan susah perawatannya ya. Ibarat bayi Pak ya. Bayi kita punya anak 2, yang satu itu ya saya ibaratkan namanya Panca, anak saya ya. Anak Pak Kumis namanya Panca, namanya satu Heru. Kalau Heru itu orangnya tinggal dikasih jajanan dimakan sendiri. Kalau Panca ini agak susah nih, harus disuapin,
dilembutkan lagi, nangis lagi. Ini agak susah kayaknya. Ibaratnya begitu ya. Tapi nek panca yang ini enggak. Mudah-mudahan. Betul yang dibilang Mas Panca tadi. Saya menambahkan dalam segi perawatan memang sangat mudah. Dari segi insektisida tadi lebih ringan ya, lebih ringan memang betul. Terus kedua masalah pemupukan Pak, itu enggak terlalu doyan pupuk banyak. Jadi kita kan lebih irit akhirnya biaya untuk penanaman sios ini. Tidak rakus pupuk. Enggak rakus pupuk Pak. Kalau misalkan orang seperti kita nggak rakus makanan ya, nggak tahu kalau sebelah kirinya Pak Bibit nggak tahu. Soalnya badannya kan agak gede sendiri kan. Iya. Terus dari penyemprotan insek tadi juga melambat 2 hari masih toleran, aman-aman saja. Karena sudah tahan virus Pak. Jadi kita kadang-kadang faktor di lapangan kan katakan tenaga kan kadang-kadang nggak siap, akhirnya mundur 2 hari masih aman seperti itu. Toleran berarti. Toleran ya. Ibaratnya kalau orang itu kalau sakit itu belum diperiksakan minum obat sudah oke ya, atau besok masih tahan ya. Kalau yang lain nggak segera diperiksakan ya. Sebabnya sudah saya lakukan di lapangan, khususnya di lahan saya sendiri. Kan jatuh tempo kan 5 hari sekali seharusnya, tapi ini mundur 7 hari, nggak apa-apa. Iya, karena tenaga sekarang itu misalkan Pak, kita kan bermasyarakat ya Pak. Kadang-kadang kita mau aplikasi semprot tuh tetangga punya kerja, kita mau mosok ya kan nggak? Itu betul. Ya, betul. Itu kan terus saudara itu. ada yang sakit kita harus sehingga mundur, tenaganya juga masih dibutuhkan di sana. Lain. Seperti itu kendala-kendalanya. Di saat toleran walaupun mundur tidak masalah. Nggak masalah. Satu kelebihan lagi dibanding dari sios Tavi ini tadi ya. Tavi itu banyak kelebihan ternyata, termasuk pada saat aplikasi yang seharusnya hari ini mundur 1 hari, besok atau lusa aja masih aman, bertahan. Berarti secara ketahanan secara generik yang saya tanyakan tadi berarti benar-benar teruji ya, Pak Bibit membuktikan sendiri. Ya Pak, ini kita tuh ngobrolnya kalau saya turuti Pak, kita ngobrol itu bisa 2 hari 2 malam ini kita terkait. Sayangnya kita itu di depan kita hanya ada tulisan itu saja, nggak ada apa-apanya ini. Nggak ada apa-apanya. Bisa 2 hari 2 malam ya. Bisa lagi kita podcast ketika Pak Bibit itu panen sios Tavi. Siap. Nanti kita sediakan banyak di sini ya. Nanti Mas Panca jangan diajak Pak ya. Nggak bisa habiskan ya betul. Kita belum makan udah 5 kali. Kenapa kita selalu bully Mas Panca? Karena di antara 4 orang itu dia yang gemuk kayaknya. Saya tahan ini Pak. Baik Mas Heru. Mas Panca, Pak Bibit, terima kasih atas bincang-bincangnya, atas ngobrolnya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat. Amin. Sebelum kita tutup, masih ada beberapa pertanyaan. Yang satu, itu saya minta tips untuk petani cabai yang di daerah lain yang menonton kita. Itu tipsnya yang kalau dari Pak Bibit sendiri itu untuk petani-petani cabai yang lain itu bagaimana supaya meniru Pak Bibit sukses menanam sios Tavi, itu tipsnya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kalau saya rekom tetap harus nanam varietas sios Tavi ya Pak. Karena dalam hal perawatan mudah, terus apalagi sudah tahan virus. Jaminan panen. Kalau sudah kena virus kita loyo, apalagi ini sudah dijamin kan kita semangat lagi kan begitu. Pasti bayangan kita nanam sios Tavi itu pasti berhasil kan begitu. Kendala yang sangat ngeri terhadap petani itu adalah virusnya itu. Kalau kendala-kendala penyakit lain masih kita bisa kendalikan dengan obat-obat lain gitu. Terus mungkin antisipasi, mungkin perawatan, mungkin masuk trichoderma dan sebagainya. Di umur-umur berapa kita schedule-kan dengan rutin, mungkin kita akan bebas dari keberhasilan itu. Terus untuk teman-teman petani khususnya Desa Ngelopang, umumnya seluruh Indonesia, kami harap untuk
menanam Siostafi ya? dari produk kapal terbang kan begitu. Bukan pesan sponsor kan Pak? Bukan. Saya yakin itu karena dari segi pendapatan dan sebagainya lebih menjanjikan, terbukti. Apalagi dari produksinya aja sudah banyak. Terus dari buahnya keras, terus tahan untuk kirim jarak jauh dan sebagainya. Beratnya lebih bobot, warnanya semringah, glowing, merah mengkilap, menyala, seperti itu. Nah, seperti itu. Pokoknya intinya untuk Siostafi ini tidak bisa diragukan, Pak. Tetap jadi andalan ya Pak ya. Untuk solusi. Oke, ya berarti yang belum tanam Siostafi, tanamlah Siostafi. Yang sudah Siostafi, jangan lain. Itu dari Pak Ubed ya. Yeah. Kalau dari petugas, Mas Heru aja deh. Yang ngomong tipsnya gimana? Secara pesan dari petugas sendiri kapal terbang ini kepada petani-petani cabai yang belum ke Siostafi, tipsnya apa? Gimana Pak? Mungkin apa ya Pak? Untuk ayolah beli Siostafi ya. Gimana? mau panen pakai Siostafi. Sudah. Pengen panen, tanam Siostafi. Ya. Pengen gulung kuming, tanam yang lain. Ada pesan nggak tadi? Ayo. Ya, kalau kita tutup. Mungkin bukan pesan ya Pak. Apa? Ya, menurut saya tidak ada alasan untuk tidak tanam Siostafi. Kenapa? Soalnya kita sudah dibantu dengan keringanan, sudah anti virus kuning. Kenapa masih pakai yang lain? Belum tahan virus kuning lah gitu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Soalnya momentum itu saya lihat ya hanya sekali. Jadi kalau kita tunda-tunda nunggu yang lain sukses, iya betul. Kita sendiri yang belum sukses. Hidup adalah pilihan. Kita sendiri yang memilih. Menentukan. Pengen sukses, nanam Siostafi. Oke, saya tambahin dulu ya. Pokoknya kalau tanam Siostafi itu sios panen. Ya. Sios kan, iya bahasa Jawa itu sios. Nah, itu doa loh Pak. Sios berarti sido jadi. Berarti jadi sukses. Kalau mau panen ya pakai Siostafi. Kalau yang nggak pakai itu sios gulung kuming kan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bibit, Mas Panca, Mas Heru atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Saya rasa obrolan kita itu menarik sekali Pak, berbobot sekali, manfaat sekali karena yang kita sampaikan berdasarkan fakta. Kenyataan yang sudah dilakukan dengan kondisi di Ngelopang, umumnya parang, umumnya lagi magetan. Secara umum itu dengan kondisi yang sangat-sangat panas, di bawah normal, yang ekstrim, yang ternyata dengan penggunaan varietas cabai Siostafi ini masih mampu bertahan dan petani tidak was-was gagal panen. Iya. Jadi sios panen. Ya, bukan sios bangkrut. Sios panen. Oke Pak, Bapak-bapak sekalian, terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Amin. Sukses. Amin Pak. Amin. Siap. Tambah banyak laris manis ya. Amin. Mas Heru sama Mas Panca. Sekali lagi terima kasih. Sahabat Bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita membahas seputar cabai Siostafi yang memang secara fakta memang tahan virus dimanapun apapun kondisi lingkungannya. Semoga obrolan kita, bincang-bincang kita bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi sahabat Bisi dimanapun berada. Ikuti edisi berikutnya tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar sahabat Bisi tidak ketinggalan podcast P3K kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Ingat Bisi, ingat Pak Kumis. Ingat Pak Kumis, ingat Bisi. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.